Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membuat video tutorial kembali tentang statistik dalam penelitian keperawatan khususnya. Meskipun tutorial-tutorial yang saya buatkan ini juga bisa digunakan oleh bidang di luar bidang keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuatkan tutorial ini mengacu dari request sahabat subscriber, sahabat viewer channel YouTube Doni Nurhamsyah. Sebelumnya saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat viewer channel YouTube Doni Nurhamsyah yang sudah banyak komen, karena saya belum bisa untuk menjawab satu persatu. Nanti insya Allah sambil jalan, saya akan mencoba membalas satu persatu request komen dari sahabat viewer subscriber semuanya. Nah, kali ini saya mencoba kemarin melihat ada yang request terkait dengan bagaimana cara melakukan analisis atau menguji gitu ya, validitas dan juga reliabilitas pada skala Guttman atau skala Goodman. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini tutorial yang akan saya buat adalah tentang bagaimana cara kita melakukan uji validitas dan reliabilitas pada data kita yang menggunakan skala Guttman atau skala Goodman. Seperti biasa, sebelum kita melakukan uji validitas dan reliabilitas, kita harus siapkan dua hal yang penting gitu ya. Untuk uji validitas, silahkan sahabat mencari terlebih dahulu terkait dengan nilai R tabel, gitu ya. Kemudian untuk uji validitas, silahkan sahabat cari tentang nilai Cronbach's alfanya, gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini saya sudah menginput data uji validitas dengan skala Guttman ya atau skala Goodman, di mana di sini ada 15 pertanyaan. Kemudian ditambah dengan total skornya. Jadi untuk melakukan uji validitas silakan sahabat input data seperti yang saya lakukan. Di input yang ke samping adalah pertanyaan 1 sampai berapanya gitu ya. Kemudian yang ke bawah adalah jumlah respondennya. Nah, pada kesempatan kali ini saya menginput 40 data orang responden dengan masing-masing ini menjawab sebanyak 15 pertanyaan gitu ya. Kemudian dihitung juga skornya. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk melakukan uji validitas kita harus mencari nilai R tabel gitu ya. Nah, nilai R tabel itu dicari berdasarkan atau mengacu kepada jumlah dari responden yang kita gunakan. Nah, silakan sahabat cari nilai R tabel ya di yang respondennya 40 ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendapatkan gitu ya, sudah mencari gitu ya, nilainya di 40 gitu ya. Tapi ini ada rumusnya sahabat ya. Jadi nanti yang kita gunakan bukan yang 40-nya, tapi rumusnya adalah di N-2 ya. Rumus untuk menggunakan R tabel sebagai patokan kita adalah nanti rumusnya dia N-2 itu ya. N-2. Nah, artinya karena dia 40 N-nya ya, jumlah respondennya, berarti 40 dikurangi 2, makanya dia adalah 38. Maka yang kita lihat pada nilai R tabel adalah di nilai yang responden dengan 38 ya sahabat ya, bukan 40. Nah, pada nilai R tabel dengan responden yang 38 ini, sesuai dengan rumus tadi ya, DF itu N-2. Ini kalau kita menggunakan alfa 5%, nilai R tabelnya adalah 0,320 ya sahabat ya. Silakan dicatat sahabat biar nggak lupa. Itu adalah nilai R tabelnya untuk kita uji validitasnya ya. Kemudian untuk uji reliabilitas, di sini saya menggunakan Cronbach's alpha ya. Silakan sahabat cari gitu ya tentang nilai Cronbach's alpha. Jadi nilai Cronbach's alpha itu adalah dia berkisar dari 0 sampai dengan 1. Di mana semakin rendah atau semakin mendekati 0, dia menjadi kurang reliable, dan semakin mendekati 1 atau sampai 1 gitu ya, dia artinya sangat reliable. Nah, yang perlu diketahui adalah untuk instrumen yang bisa lolos dari uji reliabilitas ketika dia
nilai reliability-nya itu adalah mencapai 0,7 gitu ya. Dimana 0,7 itu kalau dideskripsikan gitu ya, artinya dia reliable gitu ya. Di bawah itu dia cukup reliable, agak reliable, kurang reliable gitu ya. Jadi agar instrumen kita dapat terpercaya atau reliable, maka kita harus mencapai nilai reliability sebesar 0,7. Itu yang perlu kita garis bawahi. Baiklah, langsung saja kita praktikkan. Yang pertama adalah tentang uji validitas. Langkah-langkah melakukan uji validitas adalah, silakan sahabat tulis bagi yang memerlukan. Kita klik Analyze, kemudian kita cari Correlate, kemudian pilih Bivariate. Oke, silakan tulis sahabat. Cara melakukan uji validitas skala Guttman yaitu Analyze, Correlate, kemudian Bivariate. Klik Bivariate. Nah, kita masukkan variabel yang ada di kotak sebelah kiri ini ke dalam variabel di kotak sebelah kanan. Masukkan semuanya sahabat, kita bisa satu persatu ya, klik pindahkan atau kita klik CTRL plus A, kemudian pindahkan dengan panah ini. Oke, pastikan sudah masuk semuanya ya sahabat ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah di bagian option dan bootstrap dibiarkan saja, tidak usah dilakukan perubahan. Yang paling penting adalah di bagian correlation coefficient, yaitu kita checklist yang di bagian Pearson. Karena kita menggunakan nilai R tabel ya sahabat ya. Kemudian test of signifikannya biar aja to tail. Kemudian flag signifikan korelasinya di checklist saja. Setelah dipastikan ini terchecklist semuanya, kita bisa langsung klik OK. Nah, ini adalah output dari uji validitas ya sahabat ya, uji validitas skala Guttman. Sebenarnya pada dasarnya menggunakan skala apapun gitu ya, ketika kita menggunakan nilai R sama saja caranya sahabat gitu ya. Nah, ini adalah uji validitas ya, uji validitas. Nah, yang perlu sahabat ketahui adalah validitas ini kita bisa hitung dia validitas butir ya, per butir item pertanyaan, atau kita bisa pakai skor tadi gitu ya. Kita langsung pakai skor saja di sini contohnya. Berarti kita ke kanan kan. Nah, yang kita lihat adalah di bagian ini sahabat, total skor ya. Kemudian yang dilihat adalah yang paling atas, nilai R koefisiennya. Kita lihat dulu ya, sebentar. Nah, yang atas adalah Pearson correlation. Jadi yang kita lihat adalah nilai Pearson correlation-nya, karena kita menggunakan nilai R tabel tadi ya. Nah, tadi saya sudah nyampaikan di awal bahwa nilai R tabel untuk responden 40 itu adalah dia di 0,320 ya, 0,320. Nah, instrumen itu dikatakan valid ya, butir-butirnya pertanyaannya ketika nilai R hitung ya. R hitung itu yang ini ya sahabat ya, lebih besar daripada R tabel. Perlu diwaspadai, perlu dicatat bagi sahabat semuanya. Jadi syaratnya adalah nilai R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Maka karena di sini nilai R hitungnya 0,684 gitu ya, itu lebih besar daripada 0,320. Artinya pertanyaan yang nomor 1 ini kita bisa bilang dia valid ya. Nomor 2 kita cek 0,712 juga lebih besar ya daripada 0,320. Itu artinya juga valid ya. Kita cek semuanya, ini lebih besar semua ya sahabat ya. Perhatikan yang paling atas saja. Oke, tidak ada yang kurang daripada 0,320 sahabat ya. Nah, artinya instrumen yang kita gunakan skala Guttman ini adalah dia valid semua gitu ya. Jadi dia uji validitasnya sudah bagus, valid semua. Nah, agar instrumen ini bisa digunakan, kita juga harus menguji namanya reliabilitasnya gitu ya. Bagaimana sih kepercayaan dari instrumen ini gitu ya. Makanya setiap kita melakukan uji validitas selalu diikuti dengan uji reliabilitas. Nah, saya harap untuk yang uji validitas bisa dipahami oleh sahabat semuanya. Kita kembali lagi ke lembar kerja SPSS kita. Nah, setelah kita melakukan uji validitas, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan uji reliabilitas. Caranya adalah silakan sahabat catat bagi yang memerlukan. Kita klik Analyze. Kemudian kita pilih Scale. Kita pilih Reliability Analysis. Silakan dicatat sahabat. Untuk melakukan uji reliabilitas pada skala Guttman atau Goodman, caranya adalah kita klik Analyze, kemudian Scale,
kemudian reliability analysis, kita klik. Nah, kita pindahkan semua item yang ada di kiri ini ke item di sebelah kanan. Caranya sama, klik yang pertama, kemudian klik CTRL dan A, kemudian pindahkan. Oke. Kemudian pada bagian statistiknya dibiarkan saja, tidak usah diubah gitu ya. Pada model kita pilih yang alpha, karena tadi saya bilang kita menggunakan alpha cronbach ya sahabat ya. Jadi biarkan saja alpha. Kemudian setelah dipastikan, kita bisa langsung klik OK sahabat. Nah, ini adalah nilai reliability-nya sahabat ya. Nilai reliability dari uji reliable yang kita gunakan pada skala Guttman ini atau skala Goodman. Nah, di sini nilai alpha cronbach-nya adalah 0,772. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa agar instrumen kita reliable atau dikatakan reliable, maka kita harus mencapai nilai alpha cronbach ini sebesar 0,7 minimal ya. Nah, dalam hal ini adalah 0,772. Maka dapat kita simpulkan bahwa instrumen yang kita gunakan ini dia reliable atau terpercaya ya sahabat ya. Sehingga tadi uji validitasnya sudah valid semua, kemudian reliabilitasnya dia reliable, artinya skala Guttman yang kita gunakan ini, instrumen dengan skala Guttman yang kita gunakan ini dia valid dan juga reliable. Artinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk penelitian. Gitu ya sahabat ya. Itu yang paling penting dalam uji validitas dan reliabilitas. Nah, perlu saya informasikan kepada sahabat viewer, subscriber semuanya, selain dengan uji validitas dan reliabilitas ini, kita juga harus melakukan namanya phase validity. Ya, phase validity itu adalah instrumen yang kita buat itu kita minta gitu ya perwakilan dari beberapa orang ya, calon responden tapi tidak dimasukkan ke responden untuk membaca. Ya, disuruh mengerjakan apakah dia memahami gitu ya tentang pertanyaan yang kita tuliskan dalam skala tersebut. Nah, itu adalah phase validity. Jadi itu menjadi penting ya. Biasanya uji validity yang seperti ini, construct ya, harus diikuti dengan phase validity. Baik, semoga bisa dipahami oleh sahabat semuanya. Namun apabila memang masih ada yang perlu didiskusikan, silakan sahabat tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan berdiskusi di kolom komentar. Dengan berdiskusi di kolom komentar, barangkali ada pertanyaan lain yang akan ditanyakan, jadi tidak perlu karena sudah dijawab di kolom komentar. Begitu sahabat, terima kasih kepada sahabat yang sudah setia menonton video-video pada channel YouTube Doni Nur Hamsyah. Mudah-mudahan video-video yang ada di channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Tentunya saya mengingatkan kepada sahabat semuanya untuk tetap patuhi protokol pencegahan COVID-19 karena saat ini tampaknya pandemik masih gitu ya, masih ada di negara kita gitu ya. Jadi negara kita belum baik-baik saja. Sehingga yuk patuhi protokol pencegahan COVID-19. Baik, sekian video pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai jumpa pada video-video selanjutnya.